Saudara! Astagfirullahaladzim! 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 Wah! Santuy-santuy semua! Akidah kita telah diinjak-injak sama kaum kafir ini. Tidak ada jalan lain selain jihad pilihannya. Kita nasrullah yang tulkum. Allahu Akbar! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ajeng Novasa Putri. Saya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, di video saya ini saya akan membahas dua tokoh penting dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, dalam judul video kali ini saya akan memberinya mengenal pemikiran pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, dua tokoh penting ini dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia, yaitu memiliki pengaruh besar gitu dalam membentuk sistem pendidikan yang relevan. Pendidikannya juga tidak hanya relevan tetapi juga religius, kontekstual terhadap perkembangan zaman ini. Nah, mari kita simak berikut ini. Yang pertama, saya akan membahas tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, latar belakang kehidupannya beliau yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan ini lahir pada tahun 1868 di Jogja dengan nama kecil Muhammad Darwis. Ia berasal dari keluarga ulama yang cukup terkenal, sehingga sejak kecil ia sudah akrab dengan pelajaran agama Islam. Nah, pada usia 15 tahun, beliau menunaikan ibadah haji ke Mekah dan tinggal di sana. Nah, selama beberapa tahun untuk memperdalam ilmu agamanya. Nah, selama di Mekah ini, ia tidak hanya belajar dari para ulama, tapi juga menyerap semangat pembaharuan Islam dari tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani yang dikenal sebagai pelopor gerakan modernisasi Islam. Nah, kepulangannya ke Indonesia ini membawa angin segar gitu dalam dunia pemikiran Islam. Ia mulai mempertanyakan bentuk-bentuk praktik keagamaan yang dianggap tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, serta memandang perlunya pembaharuan dalam sistem pendidikan umat Islam dari sinilah lahir pemikiran-pemikiran revolusioner yang kemudian menjadi dasar berdirinya Muhammadiyah pada tahun 1912. Nah, beliau dalam kontribusi dalam pendidikan ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini memiliki pandangan bahwa pendidikan merupakan sarana utama untuk menciptakan masyarakat Islam yang berkemajuan. Ia melihat ketertinggalan umat Islam kala itu sebagai akibat dari sistem pendidikan yang ketinggalan zaman gitu, dan juga kurang rasional dan tidak mengakomodasikan ilmu pengetahuan modern. Nah, jadi oleh karena itu kontribusi beliau ini dalam dunia pendidikan antara lain yaitu yang pertama pendirian sekolah Muhammadiyah. Nah, di sini
Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah-sekolah di bawah naungannya. Nah, naungan ini menganut Muhammadiyah yang menyatukan pelajaran agama dan juga pelajaran umum. Dan ini menjadi langkah-langkah awal modernisasi pendidikan Islam di Indonesia gitu. Nah, sekolah ini juga menggunakan sistem klasikal, buku pelajaran, jam pelajaran yang teratur, dan juga metode evaluasi gitu. Dan selanjutnya yaitu integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini ia menekankan juga pentingnya menguasai ilmu pengetahuan umum seperti kayak matematika, lalu fisika, dan juga ilmu sosial sejajar dengan ilmu agama. Nah, menurutnya tidak ada dikotomi antara keduanya karena semua ilmu yang bermanfaat adalah bagian dari ajaran Islam. Nah, yang selanjutnya yang ketiga adalah kesetaraan pendidikan untuk semua kalangan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini juga memperjuangkan akses pendidikan untuk perempuan dan juga kalangan miskin. Nah, hal yang saat itu yang masih sangat jarang terjadi di Indonesia. Lalu ia mendirikanlah Aisyah, yaitu organisasi perempuan Muhammadiyah yang fokus pada pendidikan dan pemberdayaan wanita. Yang keempat adalah pendidikan karakter dan etika sosial. Nah, selain pengetahuan, beliau juga menekankan pentingnya akhlak mulia, tanggung jawab sosial, dan semangat tolong-menolong dalam pendidikan. Ia ingin menghasilkan generasi-generasi bangsa Indonesia ini yang tidak hanya cerdas, tapi juga peduli gitu terhadap masyarakat, lingkungan sekitar, dan memiliki jiwa keislaman yang kuat. Lalu selanjutnya saya akan menceritakan tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, latar belakang kehidupan beliau ini yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada 14 Februari 1871 di Gedang, Jombang, Jawa Timur. Nah, ia merupakan cucu dari ulama besar dan berasal dari keluarga pesantren. Nah, sejak kecil beliau juga menuntut ilmu di berbagai pesantren terkenal di Jawa, seperti kayak pesantren Wonokoyo, Langitan dan juga Termas. Nah, lalu beliau pada usia 20-an beliau juga sempat belajar di Mekah, di mana beliau juga memperdalam ilmu fikih, hadis, dan tasawuf dari para ulama besar Haramain. Lalu Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini dikenal sebagai sosok yang sangat mencintai ilmu. Ia juga menguasai berbagai cabang ilmu agama klasik dan sangat konsisten menjaga otoritas keilmuan pesantren. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, beliau menjadi pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Nah, lalu kontribusi beliau dalam pendidikan Islam ini sangat menekankan bahwa pendidikan haruslah melahirkan manusia yang alim, yaitu berilmu dan berakhlakul karimah. Nah, sistem pendidikan yang beliau perjuangkan yaitu seperti berbasis pesantren, tetapi tetap dinamis dan terbuka terhadap perkembangan zaman kontribusi beliau. Nah, kontribusi beliau ini ada beberapa beberapa bagian gitu, yaitu meliputi yang pertama adalah pendirian pesantren Tebu Ireng. Nah, kita nggak asing ya dengan pendirian pesantren Tebu Ireng ini. Nah, pesantren Tebu Ireng ini dibangun pada tahun 1899. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini mendirikan pesantren Tebu Ireng di Jombang. Pesantren ini juga
berkembang sangat pesat dan menjadi pusat pembelajaran Islam tradisional di Indonesia. Nah, pesantren Tebu Ireng ini juga mengajarkan kitab-kitab kuning seperti karya ulama klasik dan menjadi tempat kaderisasi ulama yang mumpuni. Nah, yang kedua adalah pentingnya akhlak dalam pendidikan. Nah, ia juga menekankan pentingnya akhlak dalam pendidikan karena ada di dalam kitabnya yang terkenal, Adabul Alim wal Muta'alim. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini menekankan pentingnya etika antara guru dan murid. Beliau percaya bahwa tanpa adab ilmu tidak akan bermanfaat. Nah, hal ini menjadi prinsip dasar dalam sistem pesantren. Nah, lalu yang ketiga adalah pelestarian tradisi keilmuan Islam Nusantara. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini sangat menjunjung tinggi sanad keilmuan, yaitu silsilah ilmu yang tersambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ia meyakini bahwa menjaga tradisi ini adalah bagian dari menjaga keotentikan ajaran Islam. Nah, lalu yang keempat adalah pendidikan sebagai perjuangan melawan penjajahan. Nah, pada di masa penjajah ini, beliau menjadikan pesantren sebagai benteng perlawanan ideologi kolonial. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini juga mendidik para santri agar tetap teguh pada prinsip Islam dan memiliki semangat nasionalisme. Nah, ia juga mengeluarkan fatwa jihad melawan penjajahan pada masa revolusi kemerdekaan yang menunjukkan betapa pendidikan ini menurut beliau tidak bisa dilepaskan dari perjuangan membela tanah air. Lalu, yang kelima adalah pendidikan berbasis tradisi. Tetapi kontekstual ini meski menjadi tradisi, beliau tidak menutup dirinya terhadap perkembangannya zaman. Di pesantrennya juga ia membuka ruang dialog untuk membahas isu-isu kontemporer dengan pendekatan fikih yang fleksibel. Nah, inilah yang kemudian menjadi karakter khas Nahdlatul Ulama, yaitu menjaga tradisi sambil beradaptasi dengan zaman. Nah, berikut adalah mengenal pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, meski berbeda pendekatan ini, keduanya juga punya tujuan yang sama, yaitu mencerdaskan kehidupan umat Islam di Indonesia dengan cara sesuai dengan konteks dan tantangan zamannya. Baik, cukup segitu saja yang bisa saya lampirkan dalam video ini. Kurang lebihnya juga mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon untuk dimaafkan dan juga dibenarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.